Woi! Oh, ini Thanos kak. Mamang Madit numbali nih. Takut aku mau balik mau jangan balik gitu. Balik kak. Balik mau ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Belok kak. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat malam. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda, dan di program Kesehatan Jendela kali ini kita akan membahas beragam permasalahan mengenai kesehatan. Dan yang pastinya pemirsa, bersama saya kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik pada malam hari ini, yaitu gizi pada pasien kanker. Dan untuk itu bersama kami di sini sudah hadir narasumber kita yang telah hadir. Ada Dr. Monica Anastasia Kurniawan, M.Gizi, SPGK, dokter spesialis gizi, magister gizi, KSM Gizi Klinik Forensik dan Jiwa dari RSMH Palembang. Selamat malam dokter. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan Anda pemirsa juga dapat bertanya langsung bersama kami di line telepon 364666 atau di 364111, dan juga Anda bisa bertanya langsung melalui Instagram Sriwijaya TV ataupun YouTube Sriwijaya TV. Oke nih dokter, ini pembahasan yang menarik sekali terkait dengan pasien kanker dan pemenuhan gizinya seperti itu. Nah, untuk seberapa penting pemenuhan gizi untuk penyakit pasien penderita kanker sendiri itu seperti apa? Sepenting apa sih dok? Sebenarnya sangat penting ya, karena ini menyangkut satu kualitas hidup pasien, kemudian juga mendukung terapi yang lebih lanjut, karena kita tahu banyak sekali permasalahan pasien kanker itu sendiri. Jadi yang kami rasakan itu selama berhadapan dengan pasien kanker adalah sekitar 40-60% pasien itu mengalami malnutrisi, status gizinya buruk, bahkan yang datang yang sebelum dilakukan diagnostiknya jelas itu kanker, sudah dinyatakan mengalami malnutrisi atau status gizi buruk. Ditambah lagi dengan pemberian beberapa efek samping pemberian terapi kanker, misalnya seperti radioterapi, pembedahan, kemoterapi, itu beberapa menyebabkan turun lagi status gizinya, sehingga ini menjadi permasalahan yang cukup pelik yang dirasakan sebagian besar pasien-pasien mendapat terapi kanker. Jadi itu salah satu permasalahan yang sering dihadapi pasien kanker seperti itu. Ada lagi nggak nih terkait pemenuhan gizinya untuk penderita penyakit kanker? Jadi memang untuk pasien-pasien yang memang mendapatkan terapi kanker, biasanya kami melakukan edukasi, kemudian memberikan terapi gizi. Kenapa? Karena terapi gizi adalah bagian terapi kanker itu sendiri. Jadi sifatnya tim multidisiplin ya, terapi secara komprehensif. Jadi misalnya awal masuk kita lakukan screening gizi, kita lakukan edukasi baik yang penderita kanker itu sendiri maupun yang pendamping pasien, caregiver. Kemudian dilakukan terapi gizi baik dia selama persiapan untuk proses terapi kanker, sedang diagnostik sampai dia selesai terapi. Bahkan untuk terapi gizi di rumah pun kita lakukan di rumah sakit. Oke. Jadi permasalahan gizi ini tentunya apakah nanti bisa memperburuk kondisi atau mempercepat memperburuk kondisi dan memperpendek angka harapan hidup atau seperti apa dok? Betul. Jadi jika gizi pasien ini sepertinya tidak kita tata kelola dengan baik ya. Jadi tentunya efek sampingnya yaitu efek samping terapi akan lebih terlihat. Jadi misalnya kita lihat misalnya status gizi makin buruk, kemudian mual muntah, terus daya tahan tubuhnya lebih turun, kemudian juga lama rawat juga lama, length of stay-nya lebih lama. Kemudian angka
penyembuhan luka, misalnya pasca pembedahan itu lebih lama. Dan prognostiknya, angka survival dari pasien-pasien kanker, ada beberapa penelitian menyatakan untuk pasien kanker yang misalnya indeks massa tubuhnya, status gizinya antara yang sudah masuk duluan itu jelek dengan yang masih normal atau obes, itu lebih angka kesakitan, morbiditas dan resiko kematian lebih tinggi pada pasien yang indeks massa tubuhnya lebih rendah. Jadi kita udah tahu bahwa, dan jangan menjadi masalah lagi adalah dampaknya adalah terhadap dosis kemoterapi juga. Efektivitas pemberian terapi juga akan menurun pada pasien-pasien kanker yang status gizinya lebih jelek biasanya. Oke. Jadi biasanya kalau untuk pengobatan, apakah nanti akan dilihat juga kondisi vitamin dan kandungan-kandungan yang ada di dalam tubuh seperti itu, misalnya apakah kekurangan vitamin apa, itu akan dilakukan juga dalam proses penyembuhannya? Jadi dalam pemberian tata laksana terapi gizi pada pasien, biasanya kita lihat dulu yang pertama kali adalah kecukupan pemberian kebutuhan gizi pasien, berupa kecukupan dari kalorinya, kemudian juga kecukupan dari kebutuhan makronutriennya seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga kebutuhan zat gizi mikro, vitamin dan mineral, serta kecukupan misalnya penambahan misalnya dengan pangan fungsional tertentu, suplemen tertentu, dan jangan lupa kecukupan kebutuhan cairan pada pasien. Itu harus diperhatikan. Ya, betul sekali. Nah, biasanya ciri-cirinya selain dilakukan pengujian seperti itu, kalau secara fisik pasien-pasien yang malnutrisi itu terlihat nggak, Dok? Sangat terlihat. Jadi biasanya kami melakukan namanya asesmen pengkajian dari pasien-pasien yang akan mendapatkan tata laksana di rumah sakit. Jadi misalnya kita lakukan screening gizi pada pasien. Misalnya untuk yang di rumah mungkin ada yang ada keluarga yang menderita sedang melakukan diagnostik kanker. Biasanya yang sederhana adalah kami tanyakan berapa penurunan berat badan pada pasien. Yang kedua, biasanya kita tanyakan adakah gangguan asupan makan selama 6 bulan terakhir. Misalnya tadinya dia 6 bulan yang lalu dia berat badannya 60 kilo. Kemudian terjadi penurunan berat badan tanpa disadari bisa 5-10%. Kemudian tidak bisa makan, kemudian macam-macam keluhan pasien. Dan ini kita lakukan perhitungan status gizi, dan kita lihat pemeriksaan dari fisik pasien, misalnya apakah sudah ada penurunan dari massa otot, penurunan berat badan drastis, kemudian juga kita lihat juga kemampuan kapasitas fungsional pasien. Misalnya yang tadinya dia bisa jalan, dia nggak bisa jalan lagi, hanya tira baring, hanya bisa mampu duduk. Ini juga masuk asesmen dari penilaian status gizi pasien kanker. Kalau untuk gangguan makannya seperti apa nih? Pasien itu biasanya menderita kekurangan gizi, pasien kanker itu apakah karena penyakit kankernya yang menggerogoti atau memang karena pencernaannya yang tidak bisa menyerap, atau seperti apa, dokter? Jadi semuanya, jadi banyak faktor ya. Jadi permasalahan gizi dari pasien kanker itu dari pembesaran dari kanker itu sendiri, dari faktor reaksi peradangan atau inflamasi dari kanker itu sendiri yang menyebabkan kejadian malnutrisi secara sistemik. Misalnya kanker itu mengeluarkan stimuli reaksi peradangan yang akan mempengaruhi dari pola sistem mulai humoral dan di dalam sistem tubuh kita ini. Jadi mulai tidak nafsu makan, kemudian juga mual, muntah, terjadinya pemecahan dari zat-zat di dalam tubuh kita, misalnya proteolisis, pemecahan dari protein di dalam tubuh, kemudian terjadi pemecahan dari dari sel-sel lemak di dalam tubuh. Itu juga mempengaruhi, sehingga kadang-kadang pasien udah datang dengan kondisi status gizinya turun. Yang paling dirasakannya adalah, dok, kami ini turun berat badan turun tanpa disadari, rata-rata seperti itu. Yang tadinya makannya banyak, sekarang kalau makan tuh rasanya mual, nggak enak, terus tidak mengerti kenapa dia nafsu makannya menurun, terus merasa ada kelemahan. Itu beberapa tanda-tanda dari gangguan dari permasalahan gizi. Itu dari akibat pertumbuhan tumornya itu sendiri. Kemudian juga akibat proses, misalnya dalam proses pembedahan, kemudian pemberian terapi, kemudian kadang-kadang kait-mengkait. Jadi
itu jadi satu kesatuan yang harus diselesaikan secara komprehensif bersama-sama dengan bagian lain seperti itu. Oke. Jadi untuk memenuhi gizinya ini apa yang harus dilakukan? Apakah dengan memberikan makanan yang banyak atau nanti akan ada asupan tambahan-tambahan seperti itu? Jadi memang kalau untuk pasien-pasien kanker biasanya kita lakukan assessment dulu, pengkajian. Nomor satu, kita hitung status gizinya dari awal. Kita tanyakan berapa berat badan yang turun, kemudian ada gangguan makan atau tidak, kemudian bagaimana kebutuhan asupan selama 6 bulan terakhir. Misalnya tadinya dia mampu 1 piring cukup, tiba-tiba sekarang hanya beberapa sendok makan. Kemudian kemampuan untuk organ saluran cernanya, mual, muntah, apakah ada, ataukah perlu pasien ini penambahan alat bantu makan, misalnya sonde dan lainnya, atau pemberian nutrisi lewat infus, biasa kita assessment. Nanti kita hitung berapa kebutuhan kalori pasien, kemudian juga kita lakukan perhitungan misalnya sebagai berapa kebutuhan karbohidrat, sumber zat tenaga, kebutuhan protein, kebutuhan dari lemak, dan kebutuhan cairan, vitamin dan mineral, lain-lain untuk pasien. Nah, kemudian kita lihat juga pasien ini bagaimana jalur makannya, apakah bisa dia jalur secara lewat mulut, oral, ataukah dia perlu jalur lewat enteral. Enteral itu pemberian makan lewat jalur misalnya sonde, nasogastric tube, kita masukkan selang lewat hidung langsung ke lambung, atau dia perlu misalnya pembuatan selang makanan lewat misalnya saluran cerna seperti kanker, misalnya kanker di kerongkongan, kita buat selang dari lambung. Ada, atau dia nggak bisa sama sekali nih misalnya, artinya kita perlu penambahan jalur lewat nutrisi infus atau parenteral. Jadi itu yang kita lihat secara pengkajian secara komprehensif ya, seperti itu. Kalau untuk katakanlah untuk pasien kanker yang mungkin kondisinya baik nih seperti itu dokter ya. Nah, mereka apakah harus tetap menjaga pola makannya dan asupan-asupan seperti apa yang memang wajib dikonsumsi oleh penderita kanker dan mungkin penyintasnya juga seperti itu, agar kanker itu tidak kambuh lagi dan kondisinya bisa sembuh atau bertahan lebih lama seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu dokter, karena kita saat lagi akan kembali, tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit.
sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Satunya perubahan pola gaya hidup, kemudian adanya obesitas. Beberapa dari penelitian, riset menyatakan bahwa status gizi yang obesitas menyebabkan risiko kanker lebih tinggi dibandingkan yang non obes seperti itu. Nah, jadi untuk yang belum dinyatakan kanker, biasanya kita edukasi untuk bagaimana meningkatkan pola asupan diet gizi seimbang. Oke, jadi harus diseimbangkan, bukan berarti diet yang ketat seperti itu jangan juga ya. Ya, betul. Gula-gula mungkin dihindari seperti itu ya dok ya. Jadi asupan gula beberapa ya kita lihat secara persentase karbohidratnya ya. Jadi bukan hanya gula itu adalah karbohidrat sederhana. Yang kita nilai untuk kebutuhan karbohidrat pada pasien baik yang kanker atau yang non kanker, biasa kalau yang non kanker itu sekitar 50 sampai 60% dari kebutuhan total kalori. Untuk yang pasien kanker biasanya boleh ada beberapa dari jurnal penelitian menyatakan kebutuhan karbonya itu misalnya sekitar 40 atau sampai 50% dari kebutuhan total kalori seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari pemirsa dari YouTube. Dari Tabah ya. Apakah ada makanan yang bergizi yang bisa mematikan sel kanker, dokter? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Tabah ya. Jadi secara untuk terapi kanker itu mematikan sel kanker sebenarnya bukan mematikan ya, karena sel kanker itu terjadi perubahan pola siklus dari pertumbuhan dari sel kanker ya. Sel normal tadi berubah perubahan pola siklus ya. Dimana biasanya untuk yang mematikan itu biasanya terapi obat farmakologi ya, misalnya dengan lakukan bisa obat kemoterapi atau kemudian dengan pemberian radioterapi atau dilakukan pemberian untuk angkat dulu tumornya dulu atau kankernya dulu itu. Sedangkan untuk gizi ada beberapa penelitian menyatakan bahwa biasanya dengan pemberian misalnya pangan fungsional tertentu dianggap bahwa zat ini bisa membantu menurunkan misalnya dengan terapi membantu menurunkan terapi kanker, jadi kankernya tidak lebih residip lagi, tapi biasanya itu tidak murni hanya dari diet makanan saja, tapi tetap karena diet itu atau terapi gizi itu adalah terapi non obat, jadi harus dia sebagai terapi pendamping yang mendampingi untuk pemberian terapi utamanya, misalnya dengan pembedahan, kemoterapi dan atau radioterapi seperti itu. Oke, ini sempat viral juga pasien-pasien penderita kanker ini melakukan terapi jus, dokter. Ya. Nah, itu ada yang hanya makan jus saja. Apakah itu benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan nggak?
Jadi banyak sekali pasien-pasien kanker itu memang terapi jus ya. Iya. Jadi karena dia beranggapan bahwa itu sebagai antioksidan, ya betul. Jadi memang banyak sekali penelitian-penelitian menyatakan besar dosis antioksidan sebagai untuk mencegah inflamasi dari reaksi peradangan yang disebabkan oleh sel kanker itu sendiri. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa tidak hanya kebutuhan dari seorang pasien kanker itu tidak hanya dari kebutuhan dari jus saja, karena jus itu rata-rata ada yang jus sayur, jus buah ya, itu kecil kebutuhan kandungan kalorinya. Jadi sedangkan kita untuk pemberian terapi gizi itu harus menyiapkan pasien untuk persiapan dalam menghadapi terapi kanker. Kebutuhan gizi atau kalori cukup satu. Jadi misalnya kalau untuk usia pasien misalnya berat badan 50 kilo atau usia dewasa, rata-rata kita kasihkan sekitar 2000 kalori. Jadi bukan direstriksi. Kenapa? Karena terapi kanker itu kita harus siapkan secara selnya dari imunnya dan lain-lainnya agar dia siap untuk menghadapi proses terapi kanker yang dia akan dijalani. Kemudian juga jus itu adalah komponen zat gizi mikro, biasanya mikronutrien, vitamin dan mineral. Sedangkan di dalam kebutuhan gizi kita memerlukan kebutuhan zat gizi karbohidrat, protein dan lemak. Nah, pada pasien dengan kanker yang sedang menghadapi terapi kanker biasanya kita naikkan kebutuhan asupan proteinnya. Kalau kita normal biasanya 1 gram per kilogram berat badan kebutuhan proteinnya. Pada pasien kanker itu bisa 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, bahkan sampai bisa 2 gram kebutuhan proteinnya untuk mempertahankan dari sistem imun, menyiapkan dia untuk menghadapi proses kemoterapi, pembedahan, dan proses penyembuhan luka dan lain-lain. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Yanti, bagaimana makanan untuk penderita kanker tiroid, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Oke, terima kasih dari Ibu Yanti ya. Ya. Untuk tiroid sebenarnya kita lihat dulu misalnya kalau dia sudah proses pembedahan dan setelah proses kemoterapi atau radioterapi, biasanya untuk kebutuhan kalorinya harus cukup. Kemudian juga beberapa misalnya terkait dengan yodium, misalnya kita lihat berapa kadang-kadang ada kalau dia tiroidektomi total misalnya harus diangkat tiroidnya full total atau subtotal misalnya. Kita lihat dulu berapa kadar kalsiumnya, karena mempengaruhi kadar kalsium, kemudian kadar iodium, karena organ tiroid mempengaruhi metabolisme dari kalsium dan misalnya iodium, seperti itu. Kemudian itu kita perhatikan. Kemudian juga kebutuhan protein pasien, misalnya kebutuhan proteinnya kita lihat berapa yang dia asup. Bisa kita nilai, kita kaji dulu. Kemudian kebutuhan lemaknya, kemudian kebutuhan zat gizi, vitamin, mineral, dan penambahan suplementasi dan kebutuhan cairannya. Tapi pada prinsipnya untuk pada pasien kanker tiroid, asupan makannya untuk persiapan untuk kemoterapi, radioterapi dan lain-lain, kita biasa naikkan kebutuhan proteinnya untuk persiapan itu. Oke. Jadi bisa kalau untuk digambarkan itu dalam satu piring itu presentasinya apa tuh? Ayam kah? Seberapa banyak? Jadi untuk biasanya kita naikkan lauk hewaninya. Lauk hewannya kita naikkan sekitar misalnya 2 banding. Untuk misalnya contoh, kalau pasien kita istilahkan diet kanker nih misalnya ada nasi, ada sayur, lauk pauk lengkap, kemudian lauknya kita naikkan tadinya misalnya ada 2 lauk hewani, 1 nabati, kita naikkan seperti itu. Kemudian juga kita tambahkan ada beberapa misalnya boleh misalnya kita lihat penambahan snack untuk dia kadang-kadang pada pasien kanker tidak nafsu makan, kita berikan namanya oral nutrition supplement (ONS). Seperti makanan cair tambahan untuk menambah asupan kalori dan kebutuhan nutrisi pasien. Kalau seperti itu, apakah karbohidrat seperti nasinya juga masih boleh atau diganti dengan yang lain karbohidratnya? Jadi untuk pasien-pasien kanker biasanya pada takut karbonya dikecilin ya rata-rata karena banyak mitos yang berkembang karena dia takut nanti beberapa yang dibaca di media sosial itu biasanya di internet biasanya berhadapan dengan bahwa sel kanker itu paling suka dengan gula, dengan karbo tinggi ya. Nah, itu memang ada beberapa kajian-kajian literaturnya. Tetapi untuk beberapa pasien yang kita utamakan adalah karbo kompleks.
Jadi karbo kompleks itu seperti nasi, kita tuh boleh kita tukar dengan misalnya dengan kentang, kita tukar dengan umbi-umbian, itu boleh kita tukar kalau misalnya pasien tidak bisa mengkonsumsi karbo kompleksnya dari nasi seperti yang biasa kita konsumsi. Itu yang dihindari adalah biasa karbo sederhana. Jadi yang terlalu berlebihan ya. Ini karena kadang-kadang suka dipukul rata beberapa pasien kanker, jadi mereka takut, dok kalau kami makan nasinya banyak itu akan meningkatkan kadar gula yang tinggi, menyebabkan kankernya nanti makin tumbuh. Gitu. Padahal sumber zat tenaga kalori utama itu untuk kebutuhan gizi pasien kanker itu berdasarkan dari kebutuhan dari sumber zat tenaga yaitu karbohidrat. Oke, nasi putih boleh dok? Atau harus nasi merah? Atau mungkin harus beras peras seperti itu? Biasanya kita tetap makan seperti biasa. Ya, nasi putih boleh. Oke, jadi tidak seperti yang dibayangkan seperti itu ya dok ya, yang nasi benar-benar malah ada yang nasi organik, ada yang karena mereka karena memang banyak kajian-kajian literatur, penelitian-penelitian riset di mana memang riset itu paling banyak itu misalnya adanya kita lihat dulu ini bisa di mana populasinya, terus bagaimana kondisi pasiennya. Jadi jangan dipukul rata untuk jadi nanti disesuaikan dengan kondisi si pasien seperti itu ya dokter ya. Oke, nah kalau untuk karbohidrat yang sederhana kata dokter tadi, ini contohnya apa sih dok? Roti kah atau apakah? Jadi biasanya kita lihat dulu misalnya ada tepung, gula ya. Tetapi kadang-kadang pasien kalau kita bilang seperti itu ketakutan ya, padahal yang kita hitung adalah persentase dari seluruh total karbohidrat. Jadi tetap kita memperhatikan untuk jangan hanya satu aja dinilai gitu. Padahal semua komponen zat gizi itu adalah yang kita butuhkan. Karena ada beberapa pasien itu saya sering sekali dapat itu dia malas untuk hanya jus saja, sehingga ketika dia terapi kanker dalam berapa siklus kemoterapi itu turun drastis, berat-berat ada yang sampai 10 kilo, 15 kilo, padahal nanti kapasitas fungsional dia yang tadinya dia bisa berjalan, aktif, mobile, itu udah hanya tirar baring aja. Padahal nanti untuk menyiapkan itu terapi selanjutnya adalah dibutuhkan sistem imun yang baik supaya dia mampu menghadapi terapi kemo atau radiasi berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Kiki. Ini untuk penderita kanker boleh minum susu nggak dokter? Ini biasanya kalau orang sakit kan dikasih susu ya dokter ya. Oke. Ini kira-kira boleh atau tidak? Boleh ya. Okay. Jadi boleh. Jadi untuk pasien-pasien kanker boleh penambahan susu boleh. Oke. Ada ininya nggak nih, susu yang seperti apa? Jadi biasanya kami biasanya memberikan penambahan susu itu makanan cair kalau kami istilahkan ya. Jadi di rumah sakit pemberian oral nutrition suplemen, pemberian makanan cair kayak susu. Jadi biasa kami kasihkan susu yang biasa ya. Jadi yang tidak tinggi lemak. Nah, tapi kadang-kadang pasien bilang, dok kemampuan kami ini apalagi yang sudah malnutrisi, saya tidak mampu beli susu yang jenisnya mereknya komersial. Oke, susu biasa yang ibu biasa temukan boleh. Oke, jadi susu apa saja boleh seperti itu ya dokter? Tidak, dengan catatan jangan susu yang UHT boleh? Nggak boleh? UHT boleh, tapi jangan yang kita nggak boleh nyebut merek ya. Jangan yang berwarna seperti itu ya? Yang istilahnya kalau gulanya banyak yang kita buat untuk kondens susu. Jadi kita nggak boleh nyebut SKM ya, SKM nggak boleh itu. Gitu. Jadi benar-benar susu memang susu yang biasa sapi ya gitu ya. Oke. Ini kalau susu kambing boleh juga dok? Boleh. Oke. Jadi tidak ada pantangan untuk konsumsi susu bagi pasien-pasien penderita kanker. Nah, kalau untuk penderita kanker sebenarnya penderita kanker apa saja nih yang biasanya rentan mengalami gangguan nutrisi atau gangguan gizi? Tapi jangan dijawab dulu dokter karena saat lagi kami segera kembali.
pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang Cebice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa di program Kesehatan Jendela dan kita masih membahas terkait gizi pada pasien kanker bersama dengan Dr. Monica Anastasia dari Rumah Sakit RSMH Palembang. Oke dokter, ini kalau terkait masalah gizi, malnutrisi seperti itu biasanya pasien-pasien yang rentan terkena, pasien-pasien kanker apa saja nih dok? Jadi untuk pasien yang gangguan malnutrisi itu biasanya kita lihat dari penurunan berat badannya.
Yang tertinggi tentunya kasus-kasus kanker yang mengalami malnutrisi atau status gizi buruk adalah pada kanker yang mengenai organ saluran cerna. Baik misalnya saluran cerna atas maupun saluran cerna bawah. Contohnya untuk pasien-pasien kanker yang terkena misalnya kanker lambung, kanker dari kerongkongan, biasanya itu data menyatakan penurunan berat badan sekitar 80%-an. Ya, tapi kalau untuk misalnya pasien kanker payudara biasanya data menyatakan sekitar 30-40%. Kanker paru sekitar 50-60%. Tetapi secara general berdasarkan data populasi, maka rata-rata pasien kanker itu untuk semua organ itu kira-kira sekitar 60% mengalami malnutrisi. Oke, jadi hampir semua kanker ya sebenarnya pastinya memberikan gangguan seperti itu ya pada tubuh seperti itu ya. Betul. Oke, bisa dikatakan malnutrisi parah itu ada indikasinya nggak nih dok? Ada, jadi kita ada misalnya status gizinya malnutrisi ringan, sedang, berat ya. Jadi kita kalau yang untuk awam biasa kita ngitung melalui indeks massa tubuh IMT. Kalau IMT-nya sudah di bawah 17, kemudian kita lihat dari massa ototnya yang tadinya dia masih di otot betis, otot dari ini ya, dari lengan itu masih tebal, ini sudah mulai kalau orang bilang ngewer, kalau orang kami bilang ya. Terus kemudian juga yang tadinya masih bisanya berjalan, sekarang nggak bisa lagi tirah baring. Kenapa? Karena sudah massa ototnya mulai habis. Nah itu yang kita lihat secara klinis ya, kita lihat secara klinis kita di pasien-pasien malnutrisi. Tapi kalau yang untuk sederhana di rumah cukup lakukan deteksi ringan saja, deteksi dini dengan menanyakan turun berat badannya berapa kilo dalam 6 bulan terakhir. Berapa kilo nih dok yang harus diwaspadai? 5% dari total dari misalnya berat badan 60 kilo, turun berat badan 5% itu sudah risiko tinggi malnutrisi. 5% dari 60 kilo. 60 kilo, berarti sekitar berapa tuh? 3? Ya, jadi 3 kilo dokter? Jadi dalam misalnya dia bilang, dok saya nggak tahu turun berat badan 5-10%. Itu udah kita warning untuk kita, itu sebagai screening gizi bahwa dia ada permasalahan status gizi ke depannya. Jadi tetap segera dilakukan. Biasa kami kalau sudah screening yang jelek, apalagi kalau dia udah bilang, saya udah 10 kilo turun, 15 kilo, berarti dia otomatis sudah malnutrisi. Oke. Nah biasanya yang dilakukan apa nih dok? Maksudnya katakanlah ini posisinya misalkan pasiennya masih kuat lah seperti itu ya, masih dirawat di rumah. Nah mereka apa yang harus mereka lakukan? Biasanya kita punya aturan ya, untuk yang dia dalam belum ada turun berat badan, kita lakukan edukasi. Edukasi untuk menilai asesmen perawatan nutrisi di rumah. Nah misalnya kita edukasi mungkin modifikasi bentuk makanannya. Misalnya tadi kalau nggak bisa makan nasi, mual muntah, mencium aromanya tidak bisa, karena ada beberapa pasien begitu kemo pertama dia masih bisa makan, atau radiasi dapat dari dokter misalnya 25 kali radiasi. Nah siklus pertama, minggu pertama dia masih aman tuh, nggak ada masalah. Masuk minggu kedua, minggu ketiga dari radiasi dia keluarlah. Misalnya ada sariawan, mulutnya kering, air liurnya kental misalnya. Kemudian ada peradangan di saluran cerna, mual muntah. Otomatis kita tidak bisa memaksa dia bentuk makanan yang seperti diet standar yang biasa kita makan. Jadi misalnya kita ganti dengan bubur, kita ganti dengan penukar lainnya. Kita lakukan modifikasi diet bagaimana asupan kalori itu bisa masuk kepada pasien. Itu yang kalau yang dia belum ya. Jadi arti belum status dia belum turun. Dan penambahan ONS, oral nutrition supplement itu. Kemudian kita lihat lagi nih, udah turun lagi nih siklus ketiga, nggak bisa makan katanya. Makin kayaknya efek sampingnya makin mual muntah, makin nggak bisa nih. Nah kita lakukan edukasi baik dengan pasien maupun dengan keluarga. Kemudian penambahan pemberian oral nutrition supplement ONS, makanan cair, atau kita edukasi untuk pemberian pemasangan nutrisi enteral. Nutrisi enteral itu yaitu pemasangan seperti sonde nasogastrik. Jadi kita pemberian masuk selang makan dari hidung langsung ke lambung. Atau misalnya kita minta bantuan dokter bedah untuk pemasangan cup misalnya
selang untuk gastrostomi, selang makan lewat lambung, atau nanti kalau ada kankernya dibawa lagi, kita boleh pemasangan selang langsung ke usus pemberian nutrisinya. Ya, itu tergantung dari letak kanker yang biasanya melibatkan saluran cerna. Tapi kalau dia tidak melibatkan saluran cerna, kita edukasi pemberian makanan, kita modifikasi bentuk diet dulu. Nggak bisa sama sekali, kita penambahan dari suplemen makanan cair, pemasangan cup dari enteral, nutrisi enteral yang sudah mulai masuk. Kemudian kita edukasi, dia pulang kan perawatan di rumah misalnya. Ternyata dia nggak bisa makan sama sekali, ya berarti otomatis pertimbangan untuk pemasangan nutrisi parenteral infus makanan. Berarti harus dirawat di rumah sakit. Bisa dirawat, bisa misalnya sebenarnya ada namanya home pemberian nutrisi infus di rumah ada. Jadi terutama untuk kasus-kasus kanker yang dinyatakan stadium akhir atau kasus paliatif, sudah angka harapan hidupnya sudah sangat sulit lah ya. Jadi artinya kanker sudah menyebar, tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi artinya ini perawatan paliatif, nutrisi paliatif untuk pasien. Kalau untuk efek samping dari pengobatan seperti radiasi dan kemoterapi ini sebenarnya terkait juga nggak dengan pemenuhan gizi? Ada pengaruhnya nggak, Dok? Ada, sangat banyak ya. Jadi misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya dia mengeluh sariawan, misalnya sariawan daerah mulut ya, mulai dari kalau kita nyebut istilah mukositis ya, dari mukositis dari yang ringan sampai yang berat sampai penuh. Kadang-kadang air liur sini susah ditelan, sangkan pedihnya. Kemudian rata-rata mengeluhkan air liurnya mulai kering selama terapi kanker. Jadi untuk membantu memasukkan makanan ke dalam kerongkongan agak susah. Jadi artinya nanti kita modifikasi bentuk makanannya, harusnya yang berkuah atau perlu yang dingin seperti itu. Atau kita turunkan konsistensinya. Kemudian misalnya lagi ada banyak mengeluh misalnya mencium aroma masakan itu menu tuh nggak enak. Ada yang baru cium nasi udah mual dia, nggak bisa. Karena memang ada perubahan dari penciuman dan organ dari sensorik dari rasa tidak. Jadi kadang-kadang nggak ada rasa saya, Dok, nggak bisa, nggak semua makan sama aja rasanya. Kemudian yang mual muntah, kelemahan, kemudian juga yang paling misalnya penuh yang ada rasa kembung dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi dari pemberian nutrisi pada pasien. Status gizi pasien, apakah ini nggak misalnya pasien itu punya gizi buruk seperti itu, apakah pengobatan selanjutnya tidak bisa dilanjutkan jika kondisinya masih buruk atau tetap bisa dilanjutkan? Jangan dijawab dulu, Dokter. Kita akan jeda, saat lagi kami segera kembali. Pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu Daftarin Aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan Daftarin Aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi bersama kami pemirsa dan juga bersama dengan Dr. Monica. Kita masih membahas terkait gizi pada pasien kanker dan ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa di YouTube Sriwijaya TV dari Ibu Izu. Jika sudah sembuh kanker dari kemo, bagaimana gizi yang baik agar kanker itu tidak kembali tumbuh? Baik, makasih Ibu Izu atas pertanyaannya. Jadi untuk Ibu Izu, misal atau keluarganya yang sudah sembuh, kami nyatakan sebagai survivor kanker, itu satu yang tetap memperhatikan pola gaya hidup nomor satu. Yang kedua, pola asupan gizi seimbang, ya. Jadi perubahan pola supaya status gizi baik dan tidak turun, memperhatikan pola asupan, tidak banyak makanan instan, misalnya pewarna, yang misalnya yang harus dihindarin ya. Kemudian juga kontrol rutin. Ya, ada yang seminggu, ada yang sebulan, misalnya 3 bulan, ikut aturan dokter, 6 bulan, bahkan 1 tahun, itu sudah ada aturannya. Kapan dia harus kontrol rutin. Jadi melihat jangan sampai dia residif. Ada beberapa kanker yang sudah dinyatakan sembuh tiba-tiba residif itu ada. Jadi artinya pasien-pasien kanker tetap diminta kontrol rutin sampai dia benar-benar tidak ada pertumbuhan lagi dari sel kankernya. Tapi untuk dari nutrisi biasanya kita edukasi untuk perubahan gaya hidup sehat, kemudian juga konsumsi makanan gizi seimbang, kemudian juga menghindari makanan instan, pengawet, dan lain-lain. Kalau untuk gaya hidup sehat sebenarnya itu yang seperti apa sih dokter? Iya, biasanya makan teratur, pola gaya hidup tidak bebas stres, kemudian menghindari makanan yang tadi saya sebutkan tadi, seperti itu. Jadi kembali komposisinya, misal kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, asupan serat dan lainnya itu terpenuhi seperti itu. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Nah ini beliau ini mengatakan bahwa sering merasa kesulitan dalam hal pencernaan, sulit BAB seperti itu. Jadi biasanya dirangsang dengan fiber atau minum kopi, dan setelah itu pun dia akan terasa mulas seperti itu. Apakah ini ada tanda-tanda gejala bahaya atau seperti apa dokter? Jadi Bapak, kalau misalnya ada keluhan sulit BAB, biasanya kita lihat kalau ini terkait kanker ya, jadi kan macam-macam. Kesulitan BAB itu banyak faktor. Apakah dia karena faktor asupan saja, misalnya asupan seratnya berkurang, atau dia ada faktor misalnya ada pertumbuhan tumor, atau misalnya, dan itu harusnya dieksplorasi ya. Jadi kalau misalnya karena asupan serat, ya kita bisa konsumsi tadi, boleh pakai suplemen fiber, tetapi biasanya kami mengarahkan untuk komponen seratnya melalui asupan sayur dan buah. Ya, jadi terus kebutuhan cairan jangan lupa. Biasanya kami bilang asupan sayur diperbanyak, buah boleh tidak di jus dalam bentuk yang ada seratnya, kemudian cairan air putihnya. Ya. Tapi kalau misalnya ini terjadinya terus menerus, nah ini perlu dieksplor nih, dibawalah ke dokter misalnya penyakit dalam untuk dilihat apakah ini ada karena cuman faktor serat saja atau asupan atau faktor lain, misalnya ada resiko pertumbuhan tumor dan lain-lain. Jadi nanti bisa dilihat kalau memang berkepanjangan seperti itu, mungkin bisa dibawa untuk konsultasi dengan dokter ya, seperti itu. Jadi akan lebih tahu apa penyebabnya seperti itu. Nah dokter,
Kalau untuk cara mencegah malnutrisi sendiri nih dari penderita kanker ini seperti apa, Dok? Oke, jadi untuk pasien-pasien kanker nanti di rumah boleh melakukan screening gizi sendiri yang sederhana. Yang tadi sudah saya sebutkan. Satu, hitung berat badannya ada turun nggak dalam 5-10% 3 bulan atau 6 bulan terakhir. Ya, kemudian lihat selama perawatan di rumah, lihat ada pola asupan makan tidak, mual, muntah, tidak bisa masuk sama sekali, lemes, kemudian ada sariawan. Nah itu segera lakukan terapi gizi biasanya. Jadi jangan dibiarkan, misalnya kemo 1 dia udah turun 2 kilo, kemo 2 nambah turun lagi, ya karena semakin naik dosis terakumulasi, efek samping lebih nyata, pasien nggak bisa makan, lemes, nanti dia balik perawatan ke rumah sakit. Itu jadi harus dicegah dari sedini mungkin dengan menanyakan 2 pertanyaan itu saja. Jadi banyak pasien biarin aja, nanti kan kita kalau untuk terapi gizi tidak hanya edukasi untuk pasien, modifikasi buat diet, tetapi juga kita edukasi kepada caregivernya, pelaku rawatnya. Oke. Dokter, ini ada pesan-pesan nggak nih untuk pemirsa, mungkin untuk pemirsa yang menyaksikan yang mungkin punya keluarga yang menderita kanker ataupun ini yang masih sehat supaya tidak terkena kanker, dari saran dari Dokter Monik seperti apa? Baik, untuk sebagai closing ini ya. Jadi memang untuk pasien-pasien baik yang kanker ataupun yang tidak, tetap mempertahankan pola gaya hidup sehat, kemudian mempertahankan pola gaya hidup, pola asupan diet gizi seimbang, dan jangan lupa melakukan yang untuk pasien kanker deteksi atau screening yang sederhana di rumah, menilai berat badan status gizi di rumah dengan menanyakan penurunan berat badan selama menjalani sebelum maupun setelah menjalani terapi kanker. Kemudian melihat evaluasi apakah ada gangguan yang menyebabkan asupan tidak bisa masuk, makanan tidak bisa masuk, misalnya sariawan, mual, muntah, atau karena faktor pertumbuhan tumor atau faktor proses pasca bedah juga itu harus dinilai. Kemudian yang 3, segera dilakukan terapi gizi dengan tujuan mempertahankan status gizi, mencegah morbiditas yaitu angka kesakitan dan mortalitas angka kematian, sehingga pasien tetap survival dalam mengantarkan pasien tersebut untuk menghadapi proses terapi kankernya. Oke, mudah-mudahan nanti pemirsa juga dapat mendapatkan informasinya dan bisa diterapkan di rumah seperti itu ya dokter, betul, ya. Terima kasih sekali dokter sudah berbagi informasi pada pemirsa Sriwijaya TV, dan juga ini sayang sekali waktu kita sudah habis, padahal masih banyak sekali yang harus kita tanya nih dengan dokter ya, luar biasa. Dan akhir kata saya Rara Muzir pamit undur diri, dan juga saksikan terus program Kesehatan Jendela hanya di Sriwijaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh